Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Awalia Nur dengan NIM 70200121096. Di sini saya akan menjelaskan materi integrasi metabolisme. Senyawa apa saja yang dapat menghasilkan energi atau sebagai sumber energi? Jadi senyawa penghasil energi yaitu ada glukosa, asam lemak bebas, triasilgliserida, keton tubuh, asam amino, laktat, gliserol, dan alkohol. Metabolisme makronutrisi dapat didefinisikan sebagai sirkulasi senyawa yang diambil dari jaringan untuk memproduksi energi. Mungkin teman-teman bertanya, adakah hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein? Jika teman-teman ingin mengetahui jawabannya, silahkan simak penjelasan dari saya. Jadi, hubungan antara protein, lemak, dan karbohidrat. Yang pertama itu protein. Protein akan mengalami penguraian menjadi asam amino, tirosin dan velanin ke fumarat dan masuk ke dalam siklus Krebs. Metonin dan valin akan merubah menjadi suksinat dan masuk ke dalam siklus Krebs. Ada juga triptopan berubah menjadi alanin dan membentuk piruvate dan masuk ke dalam siklus Krebs. Kemudian karbohidrat. Karbohidrat diubah menjadi glukosa akan mengalami proses glikolisis yang dimana sebelum terbentuknya piruvate akan dibentuk senyawa yang bernama gliseraldehyde fosfat dan terbentuk piruvate. Dari piruvate akan diubah menjadi asetil-CoA. Selanjutnya akan melewati siklus Krebs dan membentuk ATP. Kemudian lemak. Jadi lemak apabila dipecah akan menjadi dua jenis, yaitu gliserol dan asam lemak. Gliserol akan dipecah lagi sehingga menghasilkan gliseraldehyde fosfat. Sehingga otomatis gliserol akan masuk ke dalam proses glikolisis. Sedangkan asam lemak harus mengalami beta oksidasi kemudian menjadi asetil-CoA. Kemudian langsung siklus Krebs dan membentuk ATP. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses metabolisme karbohidrat di hati, kemudian bagaimana proses metabolisme protein di hati, dan yang terakhir yaitu bagaimana proses metabolisme lipid di hati. Jadi proses metabolisme yang pertama yaitu proses metabolisme karbohidrat di hati. Liver glikogen. Glukosa fosfat dalam hati akan mengalami proses glikolis dan membentuk piruvate. Kemudian membentuk asetil-CoA, di mana asetil-CoA dapat menghasilkan kolesterol dan asam lemak. Dari asetil-CoA menuju ke siklus Krebs dan menghasilkan energi atau ATP. Kemudian proses yang kedua yaitu proses metabolisme protein. Asam amino di dalam hati membentuk piruvate akan menghasilkan glukosa. Dari piruvate akan menuju ke asetil-CoA dan menghasilkan asam lemak dan lipid. Kemudian masuk ke dalam siklus Krebs menghasilkan glukosa dan glikogen. Kemudian menghasilkan energi atau ATP. Kemudian proses terakhir yaitu proses metabolisme lipid. Asam lemak di dalam hati mengalami beta oksidasi dan kemudian membentuk asetil-CoA, di mana asetil-CoA menghasilkan kolesterol dan body keton. Dari asetil-CoA menuju ke siklus Krebs dan menghasilkan energi. Kemudian materi terakhir yaitu feed phase cycle, yaitu siklus cepat makan dapat dibagi menjadi 4 keadaan. Yang pertama ada the feed state, yaitu keadaan makan yang berlangsung sekitar 3 jam setelah makanan tertelan. Kemudian yang kedua ada the post-stop type or early fasting state, yaitu keadaan awal puasa yang terjadi sekitar 3 jam sampai 18 jam. Selanjutnya the fasting state, itu keadaan puasa yang berlangsung kira-kira 18 jam sampai 2 hari. Kemudian keadaan yang terakhir ada the starvation state or long time fast,
yaitu keadaan kelaparan atau puasa jangka panjang yang berlangsung selama beberapa minggu. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.